Halo, nama saya Bima Desa Putra. Di sini kita akan belajar tentang gangguan kognitif dan psikologis pada lansia. Objek dari pembelajaran ini adalah Anda mampu memahami dan menyusun rencana tindakan keperawatan pada lansia dengan delirium, demensia, dan depresi. Kita mulai dari definisi. Demensia adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan fungsi kognitif secara global yang biasanya bersifat progresif dan mempengaruhi aktivitas sosial dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada beberapa penyakit yang dapat meningkatkan demensia seperti Alzheimer, masalah vaskuler seperti demensia multi-infak, hidrosefalus tekanan normal, penyakit Parkinson, alkohol kronik, dan AIDS. Delirium adalah perubahan akut dalam status mental yang biasanya disebabkan oleh kondisi medis. Dengan mengidentifikasi perubahan status mental sejak ini, perawat berada dalam posisi strategis untuk mencegah delirium pada 30% sampai 40% pasien yang berisiko. Sedangkan depresi adalah penyakit medis umum dan serius yang mempengaruhi secara negatif perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Depresi menyebabkan perasaan sedih atau kehilangan minat pada aktivitas yang pernah dinikmatinya. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik, dan dapat menurunkan kemampuan fungsi seseorang di tempat kerja ataupun di rumah. Yang perlu diingat, depresi pada lansia bukan bagian dari proses penuaan. Sehingga normalnya seseorang tidak mengalami depresi, tetapi pada lansia rentan terjadi depresi karena berbagai kondisi yang dialami. Dari tabel berikut, kita bisa membedakan antara demensia, delirium, dan depresi. Sebagai contoh, pada memori atau daya ingat pada delirium, biasanya terganggu daya ingat jangka pendek. Pada demensia, daya ingat jangka panjang yang terganggu. Sedangkan pada depresi, gangguan daya ingat bisa terjadi pada bagian tertentu dan sulit untuk dievaluasi karena motivasi yang rendah. Delirium bisa disebut konfusi akut yang bisa terjadi pada lansia. Adapun karakteristik dari delirium pada lansia adalah onset terjadi secara tiba-tiba, waktu terbatas, biasanya tidak lebih dari 1 bulan. Sering dikaitkan dengan perubahan lingkungan atau lingkungan baru, gangguan pola tidur, sampai gangguan bicara atau bahasa. Silahkan kalian lihat pada slide. Delirium dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, infeksi, CHF, atau penyakit lain yang mengganggu keseimbangan fungsi jantung dan paru, polifarmasi, nyeri, emosional stres, lingkungan baru, malnutrisi, anemia, dehidrasi, alkohol, sampai hipoksia. Gejala delirium biasanya disorientasi waktu dan tempat, perubahan perhatian, gangguan daya ingat, perubahan suasana hati, penilaian atau persepsi yang buruk, perubahan tingkat kesadaran, dan skor Mini Mental State Examination atau MMSE yang menurun. Skor 23 dari 30 atau kurang pada MMSE menunjukkan gangguan kognitif pada lansia. Delirium dapat dideteksi segera dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang baik. MMSE dan screening depresi geriatri adalah alat yang baik untuk membantu diagnosis. Tes laboratorium seperti hitung darah lengkap, elektrolit, tes fungsi hati dan ginjal, serum kalsium dan glukosa, urin analisis, ronsen dada, EKG, saturasi oksigen akan membantu menentukan penyebab yang mendasari dari delirium. Perawat terlebih dahulu memeriksa penyebab medis delirium seperti infeksi, obat-obatan, atau perubahan oksigenasi. Stres selama rawat inap dapat menambah resiko delirium pada lansia. Pengobatan delirium tergantung pada penyebabnya. Gejala delirium tidak boleh diterima sebagai hal yang normal atau diikut sertakan sebagai proses penuaan. Intervensi untuk pengobatan faktor penyebab harus dilaksanakan. Sebagai contoh, jika seorang tersebut ditemukan memiliki infeksi saluran kemih, maka harus dirawat infeksi tersebut secara aktif. Jika banyak obat yang dikonsumsi merupakan penyebab dari delirium, maka regimen obat harus diperiksa ulang. Jika orang tersebut mengalami hipoksia, maka pemberian oksigenasi adalah penanganan yang tepat. Untuk mengelola gejala delirium, seperti kebingungan, disorientasi, dan kurangnya perhatian, perawat harus memulai beberapa langkah. Yang pertama, orang tersebut harus diamankan dari bahaya ketika bingung. Memiliki anggota keluarga yang tinggal di samping tempat tidur bersama lansia. Itu sangat membantu lansia ketika lansia mengalami delirium.
reorientasi ke lingkungan, orang, waktu, dan tempat. Hal ini dilakukan secara konsisten dan didukung oleh keluarga dan anggota tim kesehatan. Hidrasi dan nutrisi yang adekuat sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Barang-barang yang familiar seperti gambar atau foto, selimut favorit, atau pakaian harus disediakan untuk kenyamanan lansia. Lingkungan harus kondusif untuk tidur dan batasi gangguan atau interupsi. Kegiatan yang merangsang secara kognitif seperti kenangan, permainan kata, atau kartu harus disediakan selama pasien bangun. Selain itu, selama periode delirium, perawat harus melakukan atau menghindari komplikasi seperti bahaya imobilisasi. Obat-obatan yang berkontribusi terhadap masalah delirium harus dihentikan atau dikurangi menjadi dosis yang minimal. Neuropletik dosis rendah seperti haloperidol secara umum digunakan untuk mengobati delirium. Tetapi obat tersebut memiliki resiko yang signifikan atau memiliki efek yang serius. Perawat bisa berkonsultasi dengan tim kesehatan lain untuk mengganti obat haloperidol seperti risperidon yang memiliki insiden efek samping yang lebih rendah. Hati-hati penggunaan chlorpromazine atau tiroidazine karena mempunyai efek samping bagi jantung lansia. Umumnya, delirium harus diatasi dengan tempo yang singkat, diselesaikan dengan pengobatan dalam sebulan atau kurang. Deteksi dan perawatan dini dapat membantu mencegah komplikasi yang sering dikaitkan dengan kondisi ini. Selanjutnya adalah demensia. Demensia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap awal, pertengahan, dan tahap akhir, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap pertama, memiliki awitan gejala yang tersembunyi. Pada kondisi tersebut, terjadi demensia vaskuler dengan perubahan kognisi yang tiba-tiba. Hilangnya memori jangka pendek menyebabkan lansia sulit untuk mendapatkan informasi yang baru. Pada tahap pertengahan, daya ingat jangka pendek dan jangka panjang memburuk, dan kurangnya kewaspadaan lansia terhadap keselamatan dirinya sendiri. Terjadi agnosia atau ketidakmampuan mengenali objek secara umum. Sebagai contoh, jika seorang memegang sikat gigi atau sendok, maka lansia tidak dapat mengenali apa yang harus dilakukan terhadap benda tersebut. Pada demensia tahap akhir, maka lansia tersebut akan tergantung dan selalu berada pada kursi atau tempat tidur. Otot-otot akan semakin kaku sehingga dapat terjadi kontraktur. Refleks primitif seperti paratonia juga dapat muncul pada tahap akhir ini. Penurunan nafsu makan, disfagia, sampai aspirasi juga sering terjadi pada tahap akhir dari demensia. Sehingga perawat harus berhati-hati dalam penanganan tahap akhir pada demensia ini. Adapun beberapa pencegahan dari demensia adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pada pencegahan primer, mengidentifikasi faktor resiko baik dari individu ataupun lingkungan. Hal itu dapat membantu perawat menyusun intervensi yang tepat bagi lansia. Yang kedua adalah pendidikan atau kegiatan yang mengasah kemampuan berpikir dan pekerjaan dapat mengimbangi perubahan-perubahan neuropatologis pada penyakit ini. Pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Yang pertama adalah diagnosis dari demensia. Lansia sering merasa khawatir bahwa mereka mulai mengalami tanda-tanda demensia. Lansia yang merasa mengalami demensia hampir tidak mengalami demensia yang sebenarnya, tetapi itu disebabkan karena perubahan memori karena proses degeneratif, seperti mudah lupa, lebih sulit mempelajari hal baru, menurunnya kemampuan mengingat kembali, dan menurunnya kecepatan dalam mendapatkan informasi-informasi yang ada. Jadi diagnosis dari demensia harus dibuat sepanjang waktu untuk membedakan persistensi atau reversibilitas dari gejala. Perawat harus secara teratur melakukan pengkajian kognisi, perilaku, dan status fungsional pada lansia yang dicurigai mengalami demensia. Pengkajian-pengkajian tersebut bermanfaat dalam menelusuri perjalanan penyakit dan mencocokkan antara intervensi yang dibuat dengan kemampuan lansia. Salah satu kunci dari perawatan demensia adalah merencanakan dan mengelola aktivitas yang dapat dilakukan seorang untuk menghindari frustasi, penurunan harga diri, dan stres yang berkaitan dengan respon perilaku. Jika seorang lansia tinggal sendiri, maka keselamatan lansia menjadi prioritas dalam penanganan. Pengkajian keselamatan di rumah mampu mengidentifikasi bahaya potensial sehingga intervensi preventif dapat dilakukan. Ada banyak tools instrumen yang dapat digunakan untuk menilai status kognitif dan fungsional pada lansia, seperti pada video-video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya adalah menurunkan tekanan lingkungan. Lansia dengan demensia atau dicurigai dengan demensia membutuhkan penyesuaian terhadap lingkungan, sehingga perawat harus melakukan pengajian tekanan lingkungan di area hidup atau lingkungan lansia.
Tekanan lingkungan atau stresor lingkungan dapat berupa auditorius, visual, taktil, dan stimulus kompetensi multiple. Sebagai contoh, televisi merupakan stresor yang kuat karena individu dengan demensia seringkali tidak dapat membedakan suara yang datang dari televisi dengan realita yang ada. Televisi boleh dihidupkan untuk menonton program tertentu dan dimatikan jika tidak digunakan. Perhatikan komunikasi pada lansia dengan demensia karena komunikasi yang bertele-tele dan tidak jelas dan terlalu banyak mengambil keputusan dapat berakibat tidak baik pada lansia. Ingat, pada penderita demensia juga mengalami gangguan persepsi. Jadi, modifikasi lingkungan seperti pencahayaan yang cukup sehingga tidak menimbulkan persepsi lain pada lansia. Ruang yang terlalu besar dan banyak barang tidak dianjurkan pada lansia yang mengalami demensia. Selanjutnya adalah intervensi lain. Untuk mencegah efek yang tidak baik dari demensia, maka kebutuhan primer dari lansia harus terpenuhi. Kebutuhan primer tersebut seperti kebutuhan dasar manusia, kebutuhan rasa aman, dan rasa nyaman. Karena lansia dengan demensia seringkali menyelesaikan tugasnya secara mandiri, perawat harus mengantisipasi dan membantu kebutuhan lansia. Kolaborasi dengan dokter juga bisa dilakukan untuk memberikan obat sesuai dengan kebutuhan lansia. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Dalam hal ini, keluarga memegang tanggung jawab besar untuk merawat individu dengan demensia. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Dalam hal ini, keluarga memegang tanggung jawab yang besar untuk merawat individu dengan demensia tahap awal dan tahap pertengahan. Oleh karena itu, peran perawat memastikan sistem pendukung yang dimiliki oleh lansia yang mengalami demensia. Jika tidak ada keluarga yang dapat mendukung dalam proses perawatan lansia, maka lembaga institusional seperti unit rehabilitasi sosial sering menjadi pilihan dalam melakukan perawatan pada lansia. Contoh diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko cedera berhubungan dengan keluyuran, perubahan pola eliminasi berhubungan dengan perubahan persepsi, kerusakan sistem saraf, ataupun infeksi saluran kemih. Gangguan kognisi berhubungan dengan proses penyakit. Yang ketiga adalah depresi. Seorang lansia mengalami banyak kehilangan, termasuk kesehatan, rumah, pekerjaan, teman, keluarga, pasangan, dan sumber keuangan. Kehilangan ini sering dikaitkan atas tingginya insiden depresi di lansia. Depresi dapat memperpendek harapan hidup dengan mencetuskan atau memperburuk kemunduran fisik pada lansia. Depresi juga berdampak pada kualitas hidup lansia yang menurun dan menghambat tugas-tugas perkembangan lansia lebih buruk lagi. Depresi yang tidak ditangani pada lansia dapat memicu tingginya tindakan bunuh diri pada lansia. Gejala depresi terdiri dari 3 kelompok yang disebut triad depresi, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun penata laksanaan depresi, yang pertama adalah pencegahan primer. Perawat dapat mengidentifikasi stresor yang menjadi faktor resiko dan pencetus dari depresi lansia, baik berupa ekonomi, sosial, fisik, emosional, kehilangan aktivitas, maupun penyakit fisik seperti gangguan metabolik, endokrin, penyakit neurologis, dan kanker. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Yang pertama adalah pengkajian. Jika dicurigai terjadi depresi, perawat harus melakukan pengkajian dengan alat pengkajian yang terstandarisasi dan dapat dipercaya. Silahkan lihat video-video pelajaran selanjutnya bagaimana cara mengkaji skala depresi pada lansia. Karena depresi sering berkaitan dengan atau bahkan berupa demensia, dianjurkan perawat juga melakukan screening status mental seperti MMSE untuk mengkaji status kognitif. 4. Intervensi keperawatan. Yang pertama yang dilakukan ketika lansia mengalami depresi adalah membiarkan klien mengetahui bahwa ia diperhatikan. Yang kedua, membantu klien melihat bahwa ia mengalami kesedihan yang tidak wajar atau berlebihan. Yang ketiga, memberi informasi yang akurat tentang depresi. Yang keempat, menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang sehat. Ketika perawat menghadapi lansia yang bunuh diri, terhadap 5 prinsip intervensi krisis yang dapat dilakukan. Yang satu, berfokus pada bahaya terbaru atau krisis yang mendorong lansia berespon adaptif terhadapnya, misalnya kehilangan orang yang dicintai. Yang kedua, menurunkan bahaya yang ada, seperti menghindarkan peralatan yang dapat digunakan untuk melukai dirinya sendiri. Yang ketiga, pertimbangkan manfaat pemberian obat pada lansia. Jangan sampai obat yang diminum digunakan lansia untuk mencederai dirinya dengan upaya overdosis. Yang keempat, mendiskusikan situasi secara terbuka dengan keluarga lansia. Yang kelima, negosiasikan kontrak bahwa pasien tidak akan melakukan upaya bunuh diri kembali. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah yang pertama, depresi. Dengan hasil yang diharapkan, klien menunjukkan lebih sedikit tanda dan gejala vegetatif. Klien menunjukkan
alam perasaan dan persepsi tentang diri sendiri, lingkungan, dan masa depan yang lebih positif. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan potensi bunuh diri. Hasil yang diharapkan klien merasa nyaman, klien tidak membahayakan dirinya sendiri, klien menunjukkan peningkatan kemampuan coping terhadap masalah-masalah yang mencetuskan perilaku bunuh diri. Demikian video pembelajaran ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.